Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Insyaallah kita lanjut dari kita dalam Ad-Durratul Bahiyah. Sekarang adalah pembahasan tentang al-harfu. Tentang al-harf. Dalam matan disebutkan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah kata yang tidak bisa disambungkan dengannya tanda isim dan tidak pula bisa disambungkan dengannya tanda-tanda fi'il. Ka hal wa fi wa lam. Kemudian beliau menyebutkan 3 contoh. Itu hal, kemudian fi, kemudian lam. Dalam asy-syarah disebutkan qauluhu wal harfu huwa lughatan at-tarafu. Secara bahasa artinya taraf, ra-nya di fathah, artinya sisi, ya, pojok, ya, tepi. Kaharfil jabal, seperti tepi gunung, ya. Wa fit tanzili wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, ya, ala harfin ay ala tarafin. Ada yang beribadah kepada Allah di satu sisi saja, ya. Itu keadaan maksudnya. Keadaan senang, keadaan sedih, susah. Ya, kalau senang dia beribadah, kalau susah lemas, ya. Wa janibin minad din, ala tarafin wa janibin minad din. Satu sisi saja, ya. Sisi syukur, ya. Kalau sisi sabar tidak, ya. Istilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Adapun istilah ilmu nahwu, huruf adalah, ya, ini kata yang menunjukkan suatu makna tapi bersama dengan yang lain, ya. Yaitu ketika digabung dengan yang lainnya. Fi ghairiha, ya. Kalau sendiri dia enggak bisa, ya. Enggak bisa. Harus ada sambungannya, temannya. Kalam masalan. Misalnya lam fi qaulika lam yaqum. Dalam kalimat ini lam yaqum. Fa inna lam ma'naha an-nafi wa lam yadhhar hadzal ma'na illa fil fi'l. Makna lam itu artinya penafian. Dan penafian ini tidaklah menjadi jelas, yaitu tidak ada makna nafi kecuali setelah disambung dengan fi'il, ya. Beda dengan fi'il. Fi'il ya tetap ada makna walaupun enggak ada sambungannya dengan huruf, ya. Artinya huruf itu bisa bersambung dengan fi'il, bisa bersambung dengan isim, tapi enggak bisa berdiri sendiri. Wa qawluhu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li ila akhirih, ay anna alamatal harfi allati imtaza biha an akhawaihi adamiyah, ya. Maksud matan ini yaitu tanda huruf yang dengannya dia terbedakan dari dua temannya, yaitu isim dan fi'il. Tandanya itu bukan sesuatu yang ada, ya, tapi sesuatu yang tidak ada, ya. Sesuatu yang tidak ada, ya. Wa hiya annahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi, ya. Annahu la yaqbalu syai'an min alamatil ismi,
yaitu dia tidak menerima apapun dari tanda-tanda isim yang ada disebutkan 4 itu, ada 5 kalau di mutammimah. Wala min alamatil fi'li, juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Wa dzalika nahu kalimati hal. Contohnya hal. Fa innaha la taqbalu al. Hal pakai ha itu tidak bisa menerima alif lam. Fala yuqalu al hal. Ya, tidak bisa. Kasih al tidak bisa. Wala yadkhulu 'alaiha harful khafdhi. Juga tidak bisa disambungkan dengan huruf jar. Fala yuqalu min hal. Tidak bisa juga. Kasih min. Dan juga huruf jar yang lain. Wala tadkhulu 'alaiha qad. Wala saufa. Juga tidak bisa disambungkan dengan qad dan saufa. Sehingga tidak bisa dibilang qad hal. Ya. Wala saufa hal, juga tidak bisa saufa hal. Ya. Falamma ra'aynaha la taqbalu alamatal ismi wala alamatal fi'li arafna annaha harf. Ya. Tatkala kita melihat sebuah kata itu tidak bisa menerima tanda-tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda fi'il, maka dari situlah kita mengetahui bahwasanya kata itu adalah huruf. Ya. Wa mithluha fi wa lam. Contoh yang sama dengan hal adalah fi dan lam. Wa sairul huruf, dan huruf-huruf yang lain yang belum disebutkan. Kemudian beliau sebutkan contoh yang lain. Ya, untuk menjelaskan makna maksud alamat adamiyah, tanda yang bentuknya adam. Ya. Ada tanda wujud, ya. Sebuah tanda tapi ada. Ya. Ya, sebuah tanda tapi ada. Ya. Ada tanda adamiyah, yaitu sebuah tanda, yaitu diawali dengan kata tidak ada. Ya. Kalau tanda wujudiyah itu diawali dengan kata ada. Ada ininya, ada itunya. Kalau tanda adamiyah itu tidak ada ininya, tidak ada itunya. Ya. Yaitu dengan huruf hijaiyah yang dibedakan dengan titik. Ya. Ya. Yang dibedakan dengan titik. Ya. Wa nadhiru ma laysat lahu alamatun wujudiyah bal alamatuhu adamiyah al-ha ma'al jim. Ya. Yang sama dengan masalah ini yang tidak punya tanda wujudiyah, ya. Kan tapi tandanya adalah adamiyah, adalah huruf ha, ya. Ha, ya, yang semakhraj dengan ain. Kalau dibandingkan dengan jim, ya, yang di wasatul lisan, wal kha, ya, yang di adnal halq, ya. Fa innal jim alamatuha nuqtatun min asfaliha, ya. Jim kita bilang tandanya ada titik di bawahnya. Wal kha alamatuha nuqtatun min a'laha, sedangkan kha tandanya adalah ada titik, ya, di atasnya. Wal ha alamatuha adamu wujudi nuqtatin min asfaliha aw a'laha. Sedangkan ha tidak ada titik sama sekali, tidak di atas, tidak pula di bawah. Ya. Ini contoh yang dibilang alamah wujudiyah dan alamah adamiyah. Ya. Jim dan kha itu alamatnya wujudiyah, ada titik. Sedangkan ha alamatnya adamiyah, yaitu tidak ada titik. Wa qawluhu ka hal wa fi wa lam. Matsala al-musannifu bihadhihi al-ahruf ats-tsalatsah. Al-musannif memberi contoh untuk huruf
dengan menyebutkan 3 huruf ini ada tujuannya. Liyubayyina anna al-hurufa ala salasati aqsam, untuk menjelaskan, memberikan isyarat bahwasanya huruf yang ada dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Qismun mukhtassun bil af'al, ya, ada 1 macam di antara 3 itu khusus disambungkan dengan fiil, ya. Khusus disambungkan dengan fiil. Wa huwa naw'an, yang khusus bersambung fiil 2 macam dibagi dari sisi beramal atau tidak. Amilun, ya, kal jawazim wan nawasib. Yang pertama bisa beramal, menjazmkan atau menasobkan. Wa ghairu amil, yang kedua tidak beramal, itu tidak mempengaruhi fiil, ka qad wasin, ya. Ini macam pertama, khusus fiil, ya. Yang khusus fiil bagi 2 dari sisi amalan. Wa qismun mukhtassun bil asma, macam kedua khusus dia masuk ke isim, bersama dengan isim. Wa huwa naw'an, ini juga 2 dari sisi amal. Amilun ka hurufil jar, ada yang beramal seperti huruf jar, ya. Wa inna huruf nasab wa khawatiha. Wa ghairu amilin ka adatit ta'rif, ada juga yang tidak beramal seperti alif lam, ya. Wa qismun musyarakun bainahuma, ya. Ada juga yang macam ketiga yang terakhir itu bisa bersambung dengan isim, bisa pula bersambung dengan fiil, ya. Wa huwa naw'an, ini juga macam ketiga ada 3, ya. Amilun ka hurufil musyabbahah bilaisa, ya. Ada yang beramal seperti huruf musyabbahah bilaisa, ya, ma, ya, seperti ma, kemudian la, ya, lata, ya. Wa ghairu amil, ada yang tidak beramal, kahal wa bal wa summa, ya. Ini tidak beramal, tapi dia masuk ke isim dan fiil. Kemudian kata beliau catatannya, awal aslu fi kulli harfin mukhtassin an ya'mala fi makhtassa bihi. Kaidah dasar setiap huruf yang khusus, ya, misalnya khusus fiil, khusus isim, ya, itu dia kaidah dasarnya beramal, ya, sebenarnya, ya. Wa inna ma lam ta'mal al ma'akhtisasiha bil asma litanazzuliha min madkhuliha manzilatul juz', ya. Lalu kenapa al tidak beramal? Jawabannya karena, ya, al kenapa tidak beramal padahal khusus untuk isim? Jawabannya karena dia seperti bagian dari kata yang dimasuki, langsung disambung, kan, ya, enggak seperti huruf-huruf lain. Dia langsung bersambung, biasanya seperti itu. Dan dia punya makna yang nyambung dengan isim yang dimasukinya. Wa min tsamma takhattaha al-amil, oleh karena itulah dia itu dilompati oleh amil, yaitu tidak beramal kepada al, tapi beramal kepada yang setelahnya. Ya, kan al ada al-mausulah, ya, yang bermakna allazi. Kalau allazi isim mausul itu kan bisa dibilang fi mahalli jarrin, ya, billadzi, ya. Ra'aitu, misalnya marartu billadzi jaa, ini kita bilang allazi fi mahalli jarrin karena bersama dengan ba, ya. Tapi kalau isim mausulnya berupa al, itu alnya tidak kita bilang fi mahalli jarrin, tapi yang setelahnya majrur, ya. Marartu bil katibi ar-risalata, yang majrur katibinya, bukan alnya, ya. Itu maksudnya takhattaha al-amil, padahal al-katibi di situ adalah isim mausul, ya.
Wa misluha, yang sama dengan dia yang tidak beramal pada lusus isim adalah sin. Ya. Ini kaidah dasar, walaupun ada pengecualiannya. Kaidah dasarnya, huruf-huruf yang khusus untuk sesuatu, maka dia biasanya beramal. Ya. Sebaliknya juga, wal aslu fi kulli harfin ghairi mukhtassin alla ta'mal. Ya. Hukum asal, kaidah dasar, setiap huruf yang tidak khusus, itu bisa fi'il, bisa juga masuk ke isim, itu biasanya tidak beramal. Ya. Wa inna ma'amilatil huruful musyabbahah bilaisa ma'adam ikhtisasiha hamlan laha ala laisa. Kalau ditanya kenapa huruf musyabbahah bilaisa itu keluar dari kaidah ini, itu kaidah biasanya huruf yang umum bisa masuk isim, bisa masuk fi'il, itu biasanya tidak beramal. Kenapa huruf musyabbah bilaisa itu bisa beramal? Jawabannya karena dia disamakan dengan laisa yang beramal. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang kita bahas pada pertemuan ini, yaitu apa pengertian huruf dan tanda-tanda huruf serta pembagian huruf dari sisi dia bersambung dengan isim atau fi'il atau bisa dua-duanya, dan juga dibagi ada yang beramal, amil dan ghairu amil. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam.